Jumpa lagi bersama saya di Deyas Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yang berkaitan dengan Presiden terpilih Amerika, yaitu Joe Biden. Mengapa saya membahas ini? Karena berkaitan dengan moral atau pribadi sebagai seorang Katolik. Di berbagai media saya membaca bahwa sebelumnya Joe Biden ini menyetujui tentang aborsi dan juga berbagai hal lain yang bertentangan dengan iman Katolik. Seperti kita ketahui bahwa Joe Biden ini adalah orang nomor 2 yang menjadi Presiden Amerika dari agama Katolik. Meskipun kita ketahui bahwa negara Amerika bukan negara agama dan tentu mereka lebih liberal atau lebih moderat daripada negara kita Indonesia. Maka sebenarnya tidak ada kaitan dengan agama dalam hal ini. Namun yang saya bahas adalah sebagai pribadi dan juga sebagai seorang Katolik, bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Katolik. Nah, menurut saya, meskipun dalam berbagai berita dikatakan bahwa Joe Biden ini menyetujui aborsi dan juga tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan gereja Katolik. Tetapi menurut saya di lain sisi, kemungkinan persetujuan terhadap aborsi atau hal-hal lain ini adalah terjadi ketika beliau belum menjabat sebagai presiden. Maka kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa beliau ini juga bisa berubah kebijakannya atau beliau juga bisa menyesuaikan atau menjadi seorang pribadi Katolik yang juga mengamalkan ajaran-ajaran Katolik. Maka sebenarnya berita-berita yang bertebaran itu kita bisa menanggapinya dengan bijak. Seandainya saja Joe Biden masih menerapkan kebijakan atau menyetujui aborsi, maka gereja di dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa gereja tidak berpihak kepada ajaran-ajaran yang salah atau tindakan-tindakan moral yang tindakan-tindakan amoral yang tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Karena di dalam gereja Katolik meyakini bahwa kehidupan seseorang dimulai sejak pembuahan, maka aborsi adalah tindakan pembunuhan terhadap manusia. Oleh sebab itu, ajaran aborsi sangat ditentang dan tidak disetujui oleh ajaran gereja Katolik. Dan hal ini juga sebagai pribadi, yaitu Joe Biden sebagai pribadi seharusnya mengamalkan dan melaksanakan ajaran Katolik ini. Namun demikian, meskipun banyak media yang mengatakan bahwa Joe Biden akan menyetujui atau akan memberikan kebijakan yang sama, yaitu menyetujui aborsi, namun seandainya hal itu pun terjadi, maka gereja dapat melakukan yang disebut sebagai ekskomunikasi atau menganggap Joe Biden sebagai seorang yang berada di luar gereja atau sebagai seorang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, di mana gereja Katolik tidak menyetujui aborsi. Dan dengan demikian Joe Biden sebagai pribadi akan sadar bahwa apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Dan dalam hal ini tidak ada kaitan dengan apakah Amerika itu rasis atau tidak. Tetapi dalam hal ini tidak berkaitan dengan negara berbasis agama, karena Amerika bukan negara agama. Tetapi dalam hal ini adalah sebagai pribadi, sebagai seorang penganut Katolik, seharusnya mengamalkan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh gereja Katolik. Oleh sebab itu, banyak media juga, media-media Katolik yang memuat bahwa Joe Biden ini adalah orang kedua setelah John F. Kennedy dari kalangan
Gereja Katolik yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Saya sendiri menanggapi hal itu biasa-biasa saja karena kita belum melihat bagaimana dia sebagai pribadi mengamalkan ajaran Katolik tentang aborsi. Maka media-media Katolik yang memuat hal itu, saya tidak mengatakan salah, tetapi baiklah kita melihat dulu kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, apakah mencerminkan sebagai pribadi Katolik atau tidak. Memang kita mengharapkan bahwa dia mencerminkan dan menunjukkan bahwa dirinya sebagai pribadi Katolik dengan mengamalkan ajaran Katolik melalui kebijakan-kebijakannya, terutama mengenai aborsi dan terlebih mengenai LGBT yang dilarang keras dalam gereja Katolik. Semoga pembahasan ini berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan kita, dan salam sejahtera untuk kita semua.